Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyyus shalihin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah salat sebagai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Dia anugerahkan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat fasilitas di dunia ini, nikmat makanan dan minuman. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih berada dalam kecukupan. Yang mungkin nikmat ini sedang ditahan dari saudara-saudara kita seperti yang ada di Palestina dan selainnya, maka menuntut kita untuk bersyukur lebih dari saudara-saudara kita yang terhalangi darinya nikmat-nikmat ini. Begitu juga nikmat kita bisa duduk di majelis ilmu, apalagi perjalanan hari-hari kita sudah mengantarkan kita saat ini di akhir bulan dari Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagaimana di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-'amal as-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada satu hari yang seorang melakukan amal saleh di dalamnya lebih Allah cintai dibanding 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat ketika mendengarkan hadis ini, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Apakah amalan yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah keutamaannya sangat besar, termasuk mengalahkan pahala jihad? Sementara jihad di dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzurwatu sanamihil jihad. Puncak amalan paling tertinggi di dalam Islam adalah jihad, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah, na'am walal jihad illa rajulan kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bisyai'. Jihad pun tidak bisa mengalahkan amalan yang dilakukan pada awal bulan Dzulhijjah, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, kecuali kalau seorang keluar dari rumahnya berjihad membawa harta dan nyawanya dan tidak ada sedikit pun yang kembali. Artinya kecuali kalau seorang gugur berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mengetahui hadis ini, kita jadi paham bahwasanya 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita memperbanyak melakukan amalan saleh di dalam. Di antara amalan saleh yang dilakukan di dalamnya, seorang tentunya menjaga salat 5 waktunya. Kemudian dia juga berusaha untuk menjaga salat sunnah rawatib, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itulah 12 rakaat yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, juga dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang menjaga 12 rakaat salat sunnah di dalam hari-harinya, salat sunnah rawatib, maka Allah akan mengharamkan orang tersebut dari api neraka. Juga di antara yang bisa dilakukan seorang adalah salat malam, salat tahajud, salat witir.
Kemudian ibadah yang lain yang dilakukan oleh Rasulullah ketika awal bulan Dzulhijjah ini adalah puasa. Seorang boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Adapun tanggal 10 hari Lebaran kita dilarang untuk berpuasa. Kalau seandainya seorang tidak sanggup berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, maka dia bisa berpuasa sehari, berbuka sehari, atau dia mencari hari yang bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis. Kalaupun dia belum bisa melakukan itu, jangan sekali-kali dia ketinggalan untuk berpuasa pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan sebagaimana yang diriwayatkan sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang puasa pada hari Arafah, kata beliau, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata al-madiyah wal baqiyah." Aku berharap dan memohon kepada Allah untuk menjadikan amalan puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah akan menggugurkan dosa-dosa seorang tahun yang telah berlalu dan tahun yang tersisa. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim menunjukkan bahwasanya puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah pada hari Arafah memiliki pahala menggugurkan dosa selama 2 tahun. Maka ini adalah keutamaan yang sangat besar. Juga di antara amalan yang lain adalah amalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj, liyadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kata Allah dalam surat Al-Hajj agar manusia memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang ma'lum. Kata Abdullah bin Abbas sebagaimana dinukil Ibnu Katsir dalam tafsirnya, arti hari-hari yang dimaklumi itu adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Dan zikir takbir pada bulan Dzulhijjah ini para ulama membaginya 2. Ada zikir mutlak, takbir mutlak, dan takbir muqayyad. Apa itu takbir mutlak? Yaitu ketika hilal Dzulhijjah sudah terlihat, maka kaum muslimin dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini dibaca kapanpun. Ketika masuk waktu subuh dari tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah, maka di sini dianjurkan takbir muqayyad, takbir yang diucapkan setelah selesai sholat. Adapun yang sebelumnya tadi dari ketika awal hilal Dzulhijjah, ini dibaca bukan di akhir sholat, tapi dibaca kapan saja seorang ingin bertakbir. Ketika masuk tanggal 9 Dzulhijjah di waktu subuhnya, maka dimulai yang namanya takbir muqayyad. Jadi bukan menunggu malam Idul Fitr, Idul Adha, tapi sejak tanggal 9 Dzulhijjah, sejak sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, nah situ sudah masuk malam Lebaran. Ini semuanya yang disebutkan para ulama, dan takbir ini berakhir sampai sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah atau akhir dari hari tasyrik. Nah, dan ibadah yang paling terbaik pada tanggal 10 Dzulhijjah adalah seorang menyembelih hewan kurban. Dan hewan kurban seorang sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya. Nabi SAW bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa saja yang memiliki kelapangan rezeki pada tanggal 10 Dzulhijjah, tapi dia sanggup, sebenarnya dia sanggup untuk menyembelih hewan kurban, tapi dia tidak lakukan, maka jangan ia mendekati musola kami. Artinya jangan sholat bersama kami. Siapa yang tidak sholat bersama Rasulullah? Orang munafik. Karena ketika seorang memiliki fasilitas, memiliki harta yang berlebih dari kebutuhan pokoknya, tapi dia tidak berkurban,
Apa alasan? Dan kurban itu, sedekah itu diantara bukti kejujuran seorang hamba di dalam menghambakan diri kepada Allah. Karena harta adalah sesuatu yang paling dicintai oleh manusia. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia itu terhadap kecintaan harta sangat dalam kecintaan. Maka ketika dia sanggup mengeluarkan yang paling ia cintai untuk dikurbankan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka inilah ibadah yang paling Allah cintai. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Di akhir juz 3 kata Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk juz 4, kalian tidak akan pernah sampai pada hakikat kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Ini luar biasa. Sehingga disebutkan dalam biografi Abdullah bin Umar, disebutkan dalam kitab Syiar A'lam Nubala, Abdullah bin Umar ini, Abdullah bin Umar bin Khattab, anak dari Umar bin Khattab. Beliau manusia yang sangat berusaha untuk mengamalkan ayat ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah sampai pada hakikat kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Suatu saat, kata pembantunya yang bernama Nafi', Abdullah bin Umar ini sedang menunggangi seekor onta. Di perjalanan, Abdullah bin Umar ini senang dengan onta ini, senang, enak jalannya dan seterusnya. Ketika ia sedang menikmati ontanya ini, di atas tunggangan ontanya, dia teringat ayat tadi. Kalian tidak akan pernah sampai pada hakikat kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Akhirnya kata Abdullah bin Umar, ya Nafi', wahai pembantuku, ambil onta ini dan siapkan untuk dijadikan hewan kurban. Ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Maka ini sebagian dari amalan-amalan. Banyak amalan yang lain seperti membaca Al-Quran, bersedekah, memberi makan anak yatim, mengajarkan ilmu, menjadi sebab tersebarnya ilmu, dan amalan-amalan yang lain. Apapun itu, ketika dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, maka itu adalah hari-hari terbaik di dalam hidup kita untuk kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan membuka kembali lembaran-lembaran sejarah perjalanan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sudah selesai dari perang Ahzab, perang Khandaq, begitu juga disusul dengan penyerangan kepada perkampungan Bani Quraidah di tahun kelima semua terjadi, dan kita akan masuk di akhir-akhir tahun kelima dan masuk tahun keenam, yaitu persiapan untuk menuju perang Bani Mustaliq. Bani Mustaliq adalah salah satu kabilah dari Khuza'ah. Khuza'ah ini kabilah besar yang dahulu mereka menguasai Mekah. Jadi sebelum datangnya Qusay bin Kilab, Qusay bin Kilab ini kakeknya Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, Qusay bin Kilab ini sebelum zamannya Mekah itu dikuasai oleh Khuza'ah, hingga akhirnya Qusay bin Kilab seorang Quraisy menikahi salah seorang wanita dari Khuza'ah dan berhasil menguasai kepengurusan Masjidil Haram sehingga kembali kepada orang-orang Quraisy. Intinya Khuza'ah ini adalah bagian dari bangsa Arab dan salah satu kabilahnya bernama kabilah Bani Mustaliq. Tapi sebelum itu Rasulullah mengirim beberapa utusan ke sebuah tempat yang berada di daerah Al-Bakrat sekitar Najd. Di daerah ini Nabi SAW mengutus 30 tentara berkuda.
Di sana mereka menghabiskan beberapa hari untuk melihat orang-orang yang berada pada Bani Hanifah, kabilah Bani Hanifah. Ketika mereka datang, ternyata penduduknya tahu bahwasanya Rasulullah mengutus pasukan ke daerah itu, mereka pun berlari. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Rasulullah mengutus pasukan untuk menyerang daerah Najd ini? Kita harus tahu, beberapa bulan sebelumnya atau di tahun kelima, bangsa Arab mereka berbondong-bondong datang menyerang kaum muslimin di Madinah. Abu Sufyan memanggil semua kabilah-kabilah Arab hingga datang menyerang kaum muslimin di Madinah. Sehingga sekarang kaum muslimin balas menyerang. Dan itu mereka membalas menyerang sesuatu yang normal. Bukan mereka yang mulai untuk menyerang. Karena musuh utama kaum muslimin sebenarnya adalah Quraisy. Adapun yang lainnya karena mereka membantu Quraisy ketika perang Ahzab, perang Khandaq, maka kaum muslimin berhak untuk menyerang balik. Maka dikirimlah, ternyata sampainya ke daerah Najd ini, mereka sudah berlari semuanya hingga meninggalkan banyak onta dan banyak kambing. Ketika mereka pulang, mereka menjumpai pemimpinnya, pemimpin dari Hanifah yang bernama Sumamah ibn Uthal, musyrik. Mereka pun membawa Sumamah ini sebagai tawanan. Sesampainya di Masjid Nabawi, Sumamah ini diikat di salah satu tiang Masjid Nabawi. Diikat. Apa yang terjadi? Ketika diikat, Rasulullah keluar hendak sholat, melihat ada Sumamah ibn Uthal, seorang yang terkenal, pemimpin Bani Hanifah. Lalu Rasulullah bertanya, ya Sumamah, ma'indak? Wahai Sumamah, apa yang sedang engkau pikirkan? Qala khair ya Rasulullah. Kata Sumamah, engkau akan mendapatkan kebaikan dariku ya Rasulullah. In taqtul hadha, wa in tun'in ala syatir, wa sal tu'ta. Wahai Muhammad, kalau engkau ingin membunuhku, maka engkau tidak salah, karena aku salah satu yang menyerang sahabat-sahabat. Kalau engkau memberikan kebaikan bagiku dengan melepaskanku, maka ketahuilah yang akan kau lepaskan adalah orang yang paling pintar berterima kasih. Dan kalau kau menginginkan harta dariku, mintalah apa yang kau inginkan, niscaya kau akan dapatkan. Rasulullah membiarkan Rasulullah sholat. Keesokan harinya Rasulullah kembali lagi bertanya, ma'indak ya Sumamah, bagaimana wahai Sumamah, apa yang bisa kau berikan kebaikan wahai Rasulullah? Rasulullah kembali mengulangi ucapannya, dan Sumamah pun kembali mengulangi jawabannya sampai 3 kali. Di hari ketiga, Sumamah diikat di masjid yang setiap hari dia melihat kegiatan kaum muslimin di masjid. Mereka sholat, mereka membaca Quran, mereka berzikir. Yang mana orang Arab dahulu, mereka adalah orang yang beribadah kepada Allah, tapi beribadah dengan versi mereka, dengan cara mereka, bukan sesuai yang Allah inginkan. Dengan mereka menambah-nambahkan syariat Nabi Ibrahim, mereka membuat yang namanya bid'ah. Ketika mereka berhaji dengan mengatakan talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak, dan ditambahkan illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Padahal kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Dan mereka ditambahkan. Jadi orang-orang Quraisy, orang-orang Arab pada saat itu bukanlah manusia-manusia yang tidak beribadah kepada Allah, bukan. Mereka beribadah kepada Allah, mereka sholat, mereka berhaji. Hanya saja mereka menyekutukan Allah dengan selainnya. Mereka beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Itu permasalahan mereka. Sehingga ketika Sumamah bin Uthal melihat Rasulullah dan para sahabatnya yang sesama orang Arab beribadah kepada Allah, kok lebih enak, lebih tenang. Semua ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah yang mencipta, mengatur dan memiliki seluruh manusia.
Akhirnya di hari ketiga kata Rasulullah, adil Sumamah, lepaskan Sumamah, biarkan dia pulang. Ketika dilepaskan, Sumamah bisa segera masuk ke salah satu kebun yang di situ ada sumur. Dia pun mandi. Setelah mandi, beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, kata Rasulullah, ya Rasulullah, sebelum aku masuk Islam, wajah di benakku adalah wajah yang paling aku benci. Kenapa? Karena doktrin dari orang lain, informasi dari orang lain tidak beliau dengarkan langsung dari orangnya. Tapi sekarang demi Allah, wajahmu adalah wajah manusia yang paling aku cintai di muka bumi. Sebelumnya agamamu yang berita yang sampai kepada adalah agama yang paling aku benci. Tapi hari ini agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Tapi wahai Rasulullah, tadinya sebenarnya aku itu ingin pergi umrah. Hanya saja tentara berkudamu menangkapku dan membawaku ke sini. Ini luar biasa. Dia berumrah, niatnya jujur, pasti ingin beribadah kepada Allah. Dan ketika seorang niatnya itu jujur dan tulus kepada Allah, Allah akan carikan jalan bagi niat ini hingga sampai kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dia berada. Kita pernah ceritakan tentang Asia bintu Muzahim, istri Fir'aun, tinggal di istana manusia yang sangat jahat, melakukan penjajahan terhadap Bani Israel, membunuh terang-terangan setiap laki-laki yang lahir dan membiarkan wanita tetap hidup, perbudakan dan seterusnya. Asia, seorang wanita yang lemah ini, istri dari manusia yang mengaku Tuhan, tapi karena ada kejujuran di dalam hatinya, Allah bimbing Asia sehingga beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, dan dia pun menjadi salah satu penghuni surga. Dan suaminya Fir'aun menjadi manusia yang paling berat azabnya di hari kiamat kelak. Kata Sumamah bin Utsal, ya Rasulullah, tentaramu, pasukanmu menawanku padahal aku ingin pergi berumrah. Maka aku bukannya tidak ingin tetap tinggal di Madinah, hanya saja niatku pengen umrah. Kata Rasulullah, absyir ya Umamah, bergembira wahai Umamah, pergilah umrah. Tapi umrahnya sekarang umrah Islam. Kalau sebelumnya dia lakukan langsung pergi tanpa ditawan, dia akan umrah sesuai umrahnya orang-orang musyrikin. Maka terkadang ujian yang menimpa kita, yang kita sudah memiliki tujuan, target, cita-cita yang kita ingin kejar, Allah palingkan sesaat. Mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita sampai kepada target tersebut dengan cara yang lebih baik. Pergilah Sumamah bin Utsal ke Mekah. Beliau ini pemimpin Bani Hanifah. Ketika sampai di Mekah, beliau umrah. Melihat orang-orang Quraisy, melihat kok umrahnya seperti umrah Muslim. Padahal kita tahu pemimpin Bani Hanifah ini musyrik, dulu adalah sekutu kita, kata orang-orang Quraisy. Mereka pun mengatakan, ya Sumamah, sobatkah? Wahai Sumamah, engkau sudah menjadi seperti orang bodoh kayak di Madinah itu. Kata Sumamah, sobat, walakin aslam. Aku tidak menjadi orang bodoh, tapi aku menjadi seorang Muslim. Dan demi Allah, ketahuilah tidak akan sampai kepada kalian satu biji gandum dari Bani Hanifah, dari Yamamah, kecuali telah mendapatkan izin dari Rasulullah SAW. Sebelumnya, makanan pokok orang-orang Mekah selain kurma, yaitu gandum, mereka dapatkan dari Yamamah, dari Bani Hanifah. Pemimpinnya dia, Sumamah bin Utsal. Maka dia pun mengatakan, wallahi tidak akan sampai kepada kalian habbat hintah, satu butir gandum yang paling jelek pun tidak akan sampai kepada kalian sampai Rasulullah mengizinkannya. Yang
embargo ekonomi. Akhirnya orang-orang Quraisy pun beberapa bulan kesusahan pangan. Mereka pun menulis surat kepada Rasulullah mengingatkan Ar-Rahim, mengingatkan wahai Rasulullah, kami ini kerabat-kerabatmu juga, masih satu rahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah yang kalian selalu meminta kepada orang-orang dengan nama Allah dan juga dengan rahim. Ayolah, kita ini kan masih saudara, nah gitu. Akhirnya Rasulullah mengasihani mereka, karena Rasulullah itu berperang dengan orang-orang musyrikin bukan untuk membunuh mereka, berperang dengan orang-orang Quraisy bukan untuk menghabisi mereka, tapi untuk mengajak mereka mengesahkan Allah dan meninggalkan semua peribadahan selain Allah. Makanya ketika penaklukan kota Mekah, Rasulullah bukan datang untuk membunuh. Ketika mereka mendukung Mekah masuk Islam, kita akan bahas nanti di tahun ke-8 Hijriah, ya sudah tidak ada peperangan. Karena memang Islam itu jihad, itu tujuannya bukan untuk membunuh, tapi untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada patuh, kepada kebodohan, menuju kepada penghambaan kepada yang menciptakan manusia, dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Rasulullah pun mengizinkan untuk dikirimkan gandum kepada penduduk Mekah. Setelah melewati peristiwa ini, Nabi SAW mempersiapkan pasukan untuk mendatangi Bani Mustaliq. Yang tadi sudah kita sebutkan, Bani Mustaliq ini adalah salah satu kabilah dari Khuza'ah, dari kabilah Arab yang besar. Perang ini sebenarnya bukan perang yang besar, bukan perang yang melibatkan banyak pasukan, bukan. Perang ini tidak terlalu banyak pasukan yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Hanya saja para ulama sengaja menyebutkan perang ini secara mengisahkannya lebih detail dikarenakan banyak peristiwa-peristiwa yang mengguncang hati kaum muslimin dikarenakan ulah orang-orang munafik yang sampai turun surah Al-Munafiqun. Kita akan sebutkan nanti. Perang ini dikarenakan pemimpin Bani Mustaliq yang bernama Al-Harith ibni Abi Dhirar mengabarkan bahwasanya dia akan menyerang Rasulullah dan kaum muslimin. Ketika itu pun Rasulullah mengutus Buraidah bin Husayn Al-Aslami untuk mendatangi Bani Mustaliq. Cross check, apakah benar mereka ingin menyerang kita? Ketika Buraidah berangkat, Al-Harith bin Abi Dhirar tidak mengetahui Buraidah ini seorang muslim. Berangkatlah Buraidah. Ketika bertemu dengan pemimpin Bani Mustaliq, Al-Harith bin Abi Dhirar, ia mengatakan, mau kemana wahai Al-Harith? Dengan pasukan, aku ingin menyerang Muhammad dan sahabat-sahabat. Kata Buraidah, kalau begitu aku akan pergi dulu, aku akan siapkan pasukan untuk berjumpa dengan pasukan kalian. Di dalam benak Al-Harith bin Abi Dhirar, Buraidah ini akan datang bawa pasukan bergabung dengan pasukannya Bani Mustaliq. Tapi maksud dari Buraidah, aku akan panggil pasukan untuk berjumpa dengan pasukan kalian untuk perang. Ini namanya tawriyah, teknik di dalam perang, dengan bahasa dan kata-kata yang disusun agar tidak mencurigakan. Akhirnya kembalilah Buraidah bin Husayn mengabarkan kepada Rasulullah SAW, dan pada saat itu sudah masuk bulan Sya'ban di tahun ke-6 Hijriah. Akhirnya Rasulullah membawa pasukannya. Mereka bersegera untuk mendatangi Bani Mustaliq, dan ternyata ini tidak terlalu jauh. Bani Mustaliq ini ternyata orang-orang munafik karena mengetahui perjalanan yang tidak terlalu jauh dan mereka ingin mendapatkan ghanimah, mereka pun berbondong-bondong ikut berjihad. Dan jarang orang-orang munafik ikut berjihad. Kalau jauh mereka gak mau ikut, capek. Tapi kalau dekat mereka mau karena untuk mendapatkan ghanimah, karena mereka tahu Rasulullah pasti menang. Rasulullah selalu menang.
berangkatlah termasuk pemimpin orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul yang sudah kita ceritakan. Berangkatlah. Sesampainya di Bani Mustaliq, ternyata pasukan Rasulullah yang sangat banyak membuat mereka takut, hingga akhirnya mereka hanya berhasil membunuh pemimpinnya Al-Harith ibni Abi Dirar, dan selebihnya menjadi tawanan kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin pulang menuju di perjalanan, dibagikan ghanimah, masih di daerah Bani Mustaliq, dibagi-bagikan ghanimah termasuk wanita-wanita tawanan pada saat itu. Dan ini aturan internasional dalam perang pada saat itu, wanita yang ditawan menjadi budak, begitu juga anak-anak yang ditawan menjadi budak. Ketika dibagi-bagikan ghanimah dan juga budak-budak ini, salah seorang budak tersebut adalah anak wanita dari pemimpin Bani Mustaliq yang bernama Juwairiyah bintul Harith ibni Abi Dirar. Ketika dibagikan, Juwairiyah ini menjadi bagian dari Thabit ibn Qais ibn Syammas, seorang sahabat Nabi. Ketika Juwairiyah dibagikan dan menjadi budak bagi Thabit ibn Qais, maka ia pun melakukan mukatabah. Kita sudah sebutkan mukatabah ini hukum di mana seorang budak bisa membeli dirinya sendiri dari tuannya dengan cara menyicil dirinya, membeli dirinya dengan kredit. Dan dari sinilah para ulama mengatakan bolehnya jual beli kredit. Allah sebutkan dalam surat An-Nur, "Walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in 'alimtum fihim khairan." Dan budak-budak kalian yang meminta untuk membeli dirinya sendiri, memerdekakan dirinya sendiri dengan cara menyicil, izinkan, berikan kesempatan itu. Akhirnya Thabit bin Qais pun sepakat untuk Juwairiyah yang pada saat itu masih musyrik untuk membeli dirinya sendiri. Akhirnya Juwairiyah, dan Juwairiyah ini kata rawi imra'atun hasna'ullah, wanita yang wajahnya saking cantiknya setiap orang yang lihat itu senang. Jadi saking cantiknya setiap orang yang lihat senang, laki-laki maupun perempuan. Jadi wajahnya tuh enak dilihat. Ketika Juwairiyah datang kepada Rasulullah SAW, beliau ingin meminta tolong kepada Rasulullah karena beliau dengarkan akhlak Rasulullah. Walaupun Rasulullah ini datang untuk menyerang Bani Mustaliq, tapi Juwairiyah dengar akhlak Rasulullah itu seperti apa. Maka dia pun datang kepada Rasulullah untuk meminta tolong, "Wahai Rasulullah, engkau sudah mengetahui apa yang menimpaku, ayahku terbunuh, dan saat ini aku bagian atau menjadi sahamnya Thabit bin Qais bin Syammas, dan aku ingin membeli diriku sendiri. Tolong bantu aku, wahai Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Mau enggak aku berikan yang lebih baik dari sekedar engkau dimerdekakan? Aku bayarkan cicilan atau pembayaran untuk memerdekakan diri, kemudian itu aku jadikan sebagai mahar, jadi bukan utang." Akhirnya Rasulullah SAW menerima tawaran Juwairiyah. Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat Juwairiyah berjalan menuju ke kemahnya, karena Aisyah ikut pada perang Bani Mustaliq. Nanti akan ada peristiwa tentang Aisyah pada perang ini. Datang ketika Aisyah melihat Juwairiyah datang ke kamarnya ingin berjumpa dengan Rasulullah. Ketika Aisyah melihat kecantikan Juwairiyah, ini kompetitor baru kayaknya. Karena siapapun yang melihatnya senang dengan wajah Juwairiyah. Kata Aisyah, paling aku tidak suka ketika Juwairiyah ingin berjumpa Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah pun bantu Juwairiyah dan dimerdekakan oleh Rasulullah SAW dan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menikahi Juwairiyah, yang ditawan tadi adalah keluarga-keluarga Juwairiyah. Maka para sahabat pun mengatakan,
Rasulullah sudah menikahi Juwairiyah. Ila ashabu Rasulullah SAW. Kalau begitu, tawanan-tawanan ini adalah ipar-ipar atau keluarga-keluarga dari ipar Rasulullah. Maka kita tidak mungkin menjadikan mereka sebagai budak. Akhirnya semuanya masuk Islam. Dan kata para rawi, tidak ada wanita yang paling besar berkahnya terhadap keluarganya dari Juwairiyah. Akhirnya Juwairiyah masuk Islam, menjadi istri Rasulullah dari Ummul Mukminin, termasuk ibu kaum mukminin. Begitu juga saudara-saudaranya, ipar-ipar Rasulullah SAW, mereka pun masuk Islam. Kembalilah mereka meniti perjalanan menuju Madinah. Ketika di perjalanan, tiba-tiba ada seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang munafik, mulai melakukan keributan. Keributan ini diawali oleh salah seorang dari pembantunya Umar bin Khattab bercanda menendang seorang dari Ansar. Jadi pembantunya Umar, muhajirin, berhijrah, tadi pembantu budak. Yang dipercandai ini seorang penduduk Madinah Ansar. Ketika dipercandai, dikira serius sama orang Ansar ini. Akhirnya dia pun, ya lal Ansar, wahai orang-orang Ansar, nih muhajirin ingin menyerangku. Akhirnya ketika pembantu Umar tadi mendengar dia panggil Ansar, dia pun mengatakan, wahai muhajirin, ini orang Ansar sepertinya ingin mencari gara-gara. Akhirnya di situ pun masing-masing muhajirin berdiri bersama muhajirin, Ansar berdiri bersama Ansar. Rasulullah SAW langsung marah. Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah kalian ingin menggunakan cara-cara jahiliyah lagi? Cara-cara yang sukuisme, yang kalian gunakan standar loyalitas pada suku, pada status sosial dan seterusnya, kalian jadikan sebagai standar loyalitas, padahal aku masih berada di tengah-tengah kalian. Buang semua ini, jangan pernah ada lagi seperti ini. Nah, pemimpin munafik tadi yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, dia pun berjumpa dengan sebagian orang-orang Ansar, memarahi mereka. Tuh kan, ini semua karena ulah kalian. Kalian mengizinkan Muhammad dan orang-orang Mekah itu mau tinggal di daerah kalian. Sekarang kalian tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kalian sudah bagikan harta kalian sudah bagikan tempat tinggal kalian. Demi Allah, kata dia, Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik, kalau seandainya kita sampai ke Madinah, niscaya yang kuat akan mengeluarkan yang lemah, yang mulia akan mengeluarkan yang hina. La in raja'na ila Madinah la yukhrijanna al-a'azz minha al-adall. Allah sebutkan dalam surat Al-Munafiqin, ucapan Abdullah bin Salul ini, dia mengatakan, kalau kita kembali ke Madinah, maka yang mulia akan mengeluarkan yang hina. Yang dia maksud yang mulia adalah munafik, dan yang hina ini Rasulullah dan para sahabat. Didengar oleh Zaid bin Arqam yang pada saat itu masih muda. Ia pun segera mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan tentang apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay. Akhirnya ketika sampai berita ini kepada Rasulullah menanyakan kepada Ibnu Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Mungkin dia berbohong, karena munafik itu idza haddatha kadzab. Ciri munafik, kalau dia berbicara berdusta. Akhirnya orang-orang Abdullah bin Ubay mengatakan, mungkin ini anak muda, yaitu Zaid bin Arqam, yang menyampaikan ini, mungkin dia keliru ketika mendengar. Dia kan masih muda, wahai Rasulullah, masih remaja. Akhirnya orang-orang menuduh Zaid bin Arqam ini dia yang salah dengar dari apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya kata Zaid bin Arqam, aku pun merasa sangat stres, terbebani secara psikis karena orang-orang mengatakan aku berdusta. Hingga akhirnya Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Munafiqun. Rasulullah pun
mengirimkan orang membacakan ayat ini kepadaku. Lalu aku datang kepada Rasulullah yang di dalam ayat tadi yang kita bacakan pada sholat subuh yang berisi ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau kita kembali ke Madinah, niscaya yang mulia akan mengeluarkan yang hina. Yang dia maksud yang mulia orang munafik, yang hina adalah Rasulullah bersama para sahabatnya. Kata Rasulullah kepada Zaid bin Arqam, qad sadaqaka Allah. Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan ucapan. Jadi walaupun orang-orang mendustakan, Allah yang langsung membenarkan. Abdullah bin Ubay bin Salul ini memiliki anak yang bernama Abdullah juga, sehingga namanya Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul. Tapi Abdullah ini seorang sahabat yang sangat taat kepada Allah dan sangat mengikuti Rasulullah SAW. Ia pun mengatakan, ya Rasulullah, biarkan aku yang membunuh ayahku. Karena sebelumnya Umar menawarkan diri, wahai Rasulullah, arsil Abbad bin Bashar, Abbad bin Bishr, wahai Rasulullah, kirimkan Abbad bin Bishr untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Dia sudah terlalu kelewatan ucapannya. Apa kata Rasulullah? Jangan wahai Umar, karena orang-orang mengetahui Abdullah bin Ubay ini bagian dari kita Muslim. La yatahaddatsu an-nasu anna Muhammadan yaqtul ashabah. Karena jangan sampai orang-orang berbicara Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Kita di luar Islam, kita diperangi. Ternyata setelah kita masuk Islam juga kita belum selamat karena Muhammad membunuh Muslim sendiri. Nah, yang seperti ini karena dalam Islam juga ada namanya politik, ada namanya siasat syariah, aturan-aturan yang perlu dipertimbangkan sehingga seorang itu tidak melakukan tindakan-tindakan yang merusak nama Islam, merusak citra Islam. Ada hal seperti itu dalam Islam, diatur sesuai dengan kemaslahatan. Akhirnya ketika Rasulullah tidak ingin orang-orang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya, maka Abdullah bin Ubay bin Salul, anak dari munafik ini, dia pun mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku yang membunuh ayahku sendiri. Sudah kelewatan. Karena kalau engkau menawarkan orang lain untuk membunuh ayahku, dia yang membunuhnya, dan aku melihat orang ini berjalan di muka bumi dan pernah membunuh ayahku, aku tidak akan biarkan dia, wahai Rasulullah. Artinya, kalau aku sendiri yang membunuhnya, ya sudah, aku yang membunuhnya. Tapi kalau orang lain yang membunuh ayahku, aku tidak akan biarkan orang lain itu hidup di muka bumi ini. Karena ayahku. Tapi kalau aku yang membunuhnya karena dia munafik, wahai Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih aku cintai daripada orang munafik. Apa kata Rasulullah? Urfuqni, sayangi ayahku. Mudah-mudahan dia dapat hidayah, mudah-mudahan dia kembali kepada jalan yang benar. Akhirnya Rasulullah pun tidak mengizinkan Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul untuk membunuh ayahnya. Mudah-mudahan dia masih ada kesempatan untuk bertobat. Intinya, akhirnya Rasulullah SAW pun membiarkan Abdullah bin Ubay bin Salul hingga akhirnya, ketika mereka terus melakukan perjalanan, mereka pun terhenti di suatu tempat yang di mana mereka di situ istirahat sebentar, menancapkan kembali kemah-kemah mereka. Mereka tertidur dan ternyata kita sebutkan yang mengikuti Rasulullah pada perang ini adalah istrinya Aisyah. Di perjalanan di kemah-kemah ini, Aisyah memiliki gelang atau memiliki kalung. Ketika itu malam itu ia buang hajat. Dan orang dahulu ketika buang hajat, dia akan mencari tempat yang sepi. Ketika kembali dari buang hajat, ia melihat kalung atau gelangnya sudah tidak ada. Dia pun menyangka bahwasanya mungkin ada di tempat buang hajat tadi. Sementara Rasulullah SAW ingin memanfaatkan waktu menjelang subuh untuk berjalan, namanya idraj. Maka Rasulullah SAW memerintahkan, ayo semua siap-siap kita berjalan. Oh, udah syuruk ya. Ceritanya masih panjang, cerita hadis atau ifk. Nanti ceritanya ini
secara ringkas, teasernya dulu. Jadi ketika Aisyah pergi mencari kalung atau gelarnya ini, Rasulullah memerintahkan untuk berangkat. Dahulu Aisyah naik di atas haudaj. Haudaj itu onta yang ada tandu. Ada tandu di atasnya, ada tandu yang punya atap. Orang-orang yang biasa memikul tandu Aisyah, karena Aisyah pada saat itu masih kurus, mereka menyangka Aisyah sudah di dalam tandu ini. Akhirnya mereka berangkat meninggalkan tempat tersebut tanpa Aisyah. Ketika Aisyah kembali dari mencari kalungnya dan tidak didapati juga, ternyata kaum muslimin sudah kembali. Aisyah mendapati kalungnya, tapi ternyata di bawah onta, bukan di tempat ia buang hajat. Tapi Rasulullah bersama sahabatnya sudah berangkat dan Aisyah pun berada di tempat tersebut. Beliau tidak kemana-mana. Beliau berharap ketika Rasulullah menyadari Aisyah belum ikut, mereka akan kembali ke tempat semula, dan hingga akhirnya Aisyah tertidur. Dan tidaklah Aisyah terbangun kecuali mendengarkan ucapan seorang laki-laki yang bernama Safwan ibn Mu'attal. Safwan ibn Mu'attal ini juga tertinggal oleh pasukan kaum muslim. Kenapa? Nawama. Ternyata Safwan ibn Mu'attal, ia menceritakan bahwasanya ia dan keluarganya adalah orang yang berat untuk bangun. Sholat subuh pun selalu kesiangan, dan tidaklah ia bangun kecuali kena matahari. Dan Safwan ibn Mu'attal ini, kata Aisyah, dahulu ia mengenaliku, pernah melihat wajahku sebelum turun hijab, sebelum turun perintah untuk hijab. Karena setelah turun perintah untuk hijab, maka istri-istri Rasulullah menjulurkan semuanya hingga menutupi wajah mereka. Ketika Safwan ibn Mu'attal ini bangun, ia melihat kok ada warna hitam. Ketika ia melihat itu Aisyah, ia kenali wajahnya sebelum memakai hijab, dan Aisyah masih tidur. Safwan ibn Mu'attal langsung mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah apa nih? Ia hanya bersama Aisyah. Dan kenapa Aisyah berada di sini? Ketika itu pun Aisyah mendengarkan ada orang yang mengucapkan Inna lillahi, Aisyah langsung terbangun dan segera menutupi wajahnya. Dan akhirnya Safwan ibn Mu'attal pun mau tidak mau harus membawa Aisyah di atas ontanya dan menggiringnya untuk bersegera menyusul kaum muslimin. Dan di sini terjadi peristiwa besar. Orang-orang munafik menuduh Aisyah dan Safwan ibn Mu'attal melakukan tindakan yang tidak pantas, yang kita akan sebutkan pada episode berikutnya. Baik, hadirin dan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah secara pada kesempatan ini sudah disampaikan. Silakan barangkali ada yang perlu ditanyakan dari Sri dan Pak Heru, silakan. Oh, ada juga sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau zaman dulu itu yang Rasulullah itu konsensus untuk hukum internasional supaya seperti yang tadi Ustaz sampaikan itu bagaimana? Kalau sekarang kan ada itu sendiri. Seperti apa hukum-hukum internasional dulu terbentuk dan disepakati, itu berjalan secara natural, secara organik. Bahwasanya setiap ada penyerangan, kemudian mereka memiliki tawanan perang. Tawanan itu terkadang dibunuh, yang laki-laki. Tawanan ini terkadang ditukar dengan sandera lain, bapak, namanya fida. Juga terkadang ditukar dengan tebusan. Ini juga berlaku masih sampai sekarang. Atau terkadang dilepaskan begitu saja, namanya man, fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tada'al harbu mizarah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Muhammad. Ini terjadi secara organik, secara natural. Dahulu orang-orang berperang itu berlaku, ya sudah, akhirnya berjalan secara natural. Sebagaimana banyak hal-hal yang terjadi di masyarakat yang disebut dengan hukum adat. Itu kan hukum adat itu berjalan secara natural, nggak ada dewan
dewan perwakilan adat misalnya, kemudian mereka membuat satu persatu klausul dari perjanjian atau satu klausul dari kesepakatan mereka, ini nggak ada, tapi terjadi secara natural dan itu dikenal tersebar. Seperti misalnya terkadang aturan internasional ini memang yang sesuai logika, seperti yang sudah kita sebutkan di antara aturan perang internasional bahwasannya putusan delegasi itu tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Kenapa? Karena secara logika mereka ini bukan datang untuk berperang, bukan datang untuk menyerang, tapi datang untuk menyampaikan risalah. Mereka ini hanya alat untuk menyampaikan sesuatu. Sehingga kalau dibunuh itu tidak layak. Maka kalau ada yang membunuhnya, ini akan menjadi penjahat perang. Kita akan sebutkan nanti ketika Rasulullah SAW di tahun ke-6 ini mengirim surat kepada Persia. Kita akan bahas nanti insyaallah ta'ala pada waktu. Intinya aturan-aturan internasional ini terjadi secara natural. Demikian. Allah ta'ala. Di sini ada pertanyaan. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Ustaz, bagaimana hukum sholat di masjid yang dibangun di atas tanah yang sebelumnya tempat pemakaman? Nabi SAW melarang la tusallu ilal kubur, jangan kalian sholat menghadap kubur. Dan juga di dalam hadis Ummu Salamah ketika Rasulullah SAW hendak meninggal, beliau di sela-sela nafas-nafas terakhirnya beliau mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara dikarenakan mereka menjadikan kuburan para nabi dan juga kuburan orang-orang saleh sebagai masjid yang dijadikan tempat ibadah. Ini dilaknat oleh Rasulullah SAW, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga masjid dan kuburan ini tidak boleh bersatu selama-lamanya. Kalau seandainya di tanah tersebut asalnya adalah pemakaman dan semua jenazahnya, tulang belulangnya bisa dipindahkan, maka tidak mengapa dibangun di atasnya masjid. Kenapa? Karena sudah hilang illatut tahrim. Wal hukm wa kullu hukmin da'irun ma'illati wa hiya allati qad aujabat li syi'ati. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kaidah fikih, setiap hukum itu akan terikat dengan ilahnya, sebab hukum tersebut. Sebab pengharaman dibangunnya masjid tadi adalah karena adanya jasad-jasad orang yang dikubur atau yang kita sebut dengan kuburan. Maka kalau jasad-jasad ini tulang belulangnya sudah dipindahkan, maka alasan pelarangannya sudah tidak ada. Seperti misalnya air ini dimasukkan khamar di dalamnya. Apa hukum air yang setelah dimasukin khamar? Haram. Kenapa? Ada khamar di dalam. Tapi misalnya kita bisa melakukan pemisahan dengan katalis. Ada katalisator misalnya di dalamnya sehingga terpisah antara aldehidnya atau alkoholnya dengan H2O-nya, air hidrogen dioksidanya. Ketika terpisah hanya H2O saja, tidak ada lagi campuran aldehidnya atau khamarnya, maka air yang H2O ini hukumnya halal. Dan ini juga menjadi jawaban bagi Ustaz. Ada air yang disuling ulang, air toilet misalnya, iya, ada yang disuling ulang, atau air comberan. Dilihat kalau memang hasil penyulingannya mengembalikan air ini pada sifat aslinya, maka hukum asalnya hukum air, bersih, suci dan mensucikan. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, Innal ma'a tahur, la yunajjisuhu syai' illa idza taghayyara ta'muhu aw lamuhu aw rihuhu binajasatin tahdutsu. Hukum asal air itu adalah suci dan mensucikan, kecuali kalau ada najis yang jatuh ke dalamnya, mengubah warna, mengubah aroma dan mengubah rasanya. Maka kalau bisa dilakukan di tanah bekas pemakaman tadi, sudah tidak ada lagi sisa-sisa kuburan, maka hukum asalnya adalah tanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Allah jadikan bagiku tanah itu adalah hal yang suci
dan mensucikan sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kalau memang pemakamannya sudah tidak ada di situ. Tapi kalau hanya diratakan nisannya saja dan jasad-jasad yang masih di situ, maka ini masuk dalam larangan tadi, bahkan laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali mungkin syubhat, aduh ini nggak tahu ya, ini bekas kuburan atau enggak ya. Kalau seandainya seperti itu, maka hukum asalnya bukan kuburan. Tanah yang kita temui hukum asalnya kuburan atau bukan kuburan? Bukan kuburan. Misalnya kita dapati ada tanah yang di situ banyak semak. Apakah kita berpikir, dulu kuburan bukan ya? Nggak perlu, hukum asalnya kalau kita tidak lihat tanda-tanda bekas kuburan, maka bukan kuburan. Nah, demikian Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Menambahkan Ustaz, karena ini penting ya Ustaz. Jadi masjid ini kan dulu orang-orang dulu bilang ini bekas kuburan, dan ternyata setelah masjid itu berdiri sudah dipindahkan sebenarnya. Namun waktu kami bikin septic tank itu ketemu tulang, jadi mungkin belum bersih gitu. Nah, tulang itu sudah kami pindahkan ke pemakaman. Nah, mungkin ada sisa kita tidak tahu Ustaz, itu bagaimana? Nah, sesuatu yang di luar kemampuan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seorang di luar kemampuan. Misalnya di sini dulu pemakaman sudah diusahakan untuk dibersihkan, disterilkan dari jasad agar tidak lagi sebagai pemakaman. Ternyata luput, sesuatu yang luput, tidak ada hukumnya. Sesuatu yang luput yang seorang itu di luar kemampuannya, maka tidak ada masalah. Nah, tapi yang jelas mereka sudah berusaha untuk mensterilkan, untuk membersihkan sehingga tidak ada lagi jasad dan jenazah di situ. Maka jika seperti itu, kembali pada hukum asal sebagai tanah, boleh dibangun masjid. Demikian Allahu a'lam. Baik, masih ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian dasar ya Pak, pengertian masalah jihad. Saya pengen tahu apa sih arti dari jihad itu. Ada istilah jihad fisabilillah. Kalau pemaparannya disebut jihad fisabilillah jenisnya. Kedua juga ada istilah kaitannya dengan mati syahid. Apa yang disebut mati syahid dan jenis apa yang disebut mati syahid? Dan apa mati syahid itu langsung ke masuk surga, hilang dosanya bagaimana? Nah, Masya Allah. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabatnya, "Ma ta'budduna fikum syahid?" Menurut kalian orang mati syahid itu orang yang kayak gimana? Qalu ya Rasulullah, man mata fi sabilillah. Orang yang mati syahid menurut kami itu orang yang gugur ketika berjihad di jalan Allah, ketika di medan perang. Kata Rasul, "Idzan la syuhada ummati la qalil." Kalau begitu orang syahid dari umat itu sedikit. Al-mabtul syahid, seorang yang meninggal karena sakit perut itu syahid. Al-mat'un syahid, orang yang meninggal karena wabah penyakit dia syahid. Kemudian Rasulullah sebutkan beberapa lagi. Hanya saja perlu dibedakan, ada namanya syahid ma'arakah, ada syahid yang keutamaannya itu disebutkan dalam Sahih Bukhari, yughfaru lisyahidi kullu dzanb illa ad-dain. Seorang yang mati syahid di jalan Allah sedang berperang, berjihad untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, kalau dia meninggal maka dia langsung masuk surga dan tidak ada yang menghalanginya kecuali satu, kalau dia masih punya hutang. Ini keutamaan mati syahid, dan ini mati syahid yang paling utama, yaitu meninggal terbunuh di jalan Allah ketika berjihad fisabilillah, ketika berperang melawan orang-orang kafir. Adapun mati syahid yang lain dari seorang yang wanita yang melahirkan meninggal mati syahid. Ini mati syahid yang besar pahalanya, tapi tidak sampai kepada derajat mati syahid di ketika medan perang tadi. Kemudian apa sih itu jihad? Jihad itu para ulama membaginya menjadi dua. Ada jihadul kufar dan ada jihadul nafs. Berjihad melawan orang-orang kafir, dan inilah peperangan. Dan ada berjihad melawan hawa nafsu.
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang benar-benar berjihad menuju kami, melawan hawa nafsunya, menundukkan semua keinginan-keinginan dan ambisinya, maka dia sedang berjihad. Nah, ini dikatakan juga jihad nafsi. Dia melawan hawa nafsunya sendiri, karena hawa nafsu ini memang harus dilawan. Kalau kita tidak lawan, kita akan kalah. Mohon maaf, misalnya kita sedang main kemana gitu, ke mall misalnya, tiba-tiba lewat makhluk halus, itu kita butuh untuk berjihad. Apalagi kalau bening, ya kan? Katanya nih, mau dilihat haram, nggak dilihat mubazir gitu. Nah, ini kita harus lawan. Ini hawa nafsu harus dilawan yang seperti ini. Ini harus dilawan. Seorang yang tidak melawannya pasti kalah. Maka ini namanya jihad nafs. Adapun jihad kufar, jihad melawan orang-orang kafir, itulah dengan pedang. Dan pahalanya tadi kita sudah sampaikan. Namun jihad melawan orang kafir, kita harus pahami tujuannya adalah bukan membunuh orang kafir, tapi tujuannya adalah menyelamatkan orang kafir dari penghambaan kepada kebodohan, kepada patung, pohon dan semisalnya, kepada mengajak mereka kepada akal sehat, peribadahan hanya kepada Allah yang mencipta, mengatur dan mengurusi seluruh urusan manusia. Demikian Allahu a'lam. Baik, hadirin yang dirahmati Allah SWT, karena waktu sudah menjelang siang, oleh karena itu Pak Ustaz untuk memberikan kesimpulan dan mengakhiri dengan doa. Fadhal. Baik, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Itulah perjuangan bagaimana kita lihat semangat kita, ia memiliki cita-cita yang ia kejar. Allah palingkan dia seakan-akan ditahan di Masjid Nabawi. Di awal-awal dia merasa itu adalah kekangan belenggu, dan ternyata Allah ingin berikan yang terbaik bagi semua. Begitu juga dalam hidup, terkadang kita memiliki cita-cita yang kita ingin kejar, tiba-tiba ada musibah yang menimpa kita, memalingkan kita. Mungkin Allah sedang mempersiapkan kita yang lebih baik dengan cara yang juga lebih baik. Semoga apa yang kita dengar bermanfaat. Jika benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekeliruan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam wa ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.